Namo Buddhaya. Nama saya Evan Suwandi dari kelas 1 BUML. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Latar belakang masalah. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Penyebab kemiskinan sebagai sebab individual yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, dan kondisi. Faktor dari keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Kemiskinan dapat disebabkan oleh subbudaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, sebagai penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Kelima, kemiskinan dapat pula disebabkan oleh struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah faktor kemalasan dalam bekerja, lapangan kerja yang sedikit, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran. Efek memicunya muncul strata sosial yang baru seperti pengemis, gelandangan. Yang lebih parah adalah menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Kemiskinan dapat pula disebabkan oleh faktor karma yang lampau dan karma yang sekarang, seperti dikarenakan kehidupan lampau yang terlalu kikir, tidak pernah memberi, sombong, dan suka menghina orang yang tidak mampu, dan tidak pernah mau menolong orang lain. Hal ini yang mendasarkan sifat-sifat karakter keserakaan dan kebodohan batin yang memicu munculnya sifat kikir, kecemburuan, sifat suka saling menghina orang lemah. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Yaitu dengan cara belajar dengan giat, tambah wawasan sebanyak-banyaknya, punya skill dan kalian, sehingga ketika melamar pekerjaan potensinya untuk diterima lebih besar. Harus punya komitmen yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan. Dalam sudut pandang agama Buddha, untuk mengurangi beban dan untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan cara beramal, membantu pada sesama yang kekurangan dan berbuat baik yang lain. Bisa dilakukan dengan materi, tenaga, ucapan, dan dengan pikiran baik atau positif. Cakawati Sinadana Sutta. Sutta ini terdapat hubungan sebab akibat antara kemiskinan material dan kemerosotan sosial dan sistem pemerintahan suatu negara. Buddha menceritakan kisah seorang raja yang pada awalnya memuliakan dan mengandalkan ajaran agama Buddha, melakukan sebagaimana yang dinasihati oleh penasihat kerajaan untuk tidak membiarkan kejahatan terjadi dalam kerajaan dan secara rutin memberikan dana kepada kaum miskin. Tapi raja kemudian mulai memerintah menurut idenya sendiri dan tidak memberikan properti kepada kaum papa. Akibatnya kemiskinan pun meluas. Karena kemiskinan dari seorang penduduk mengambil barang yang tidak diberikan, sehingga ditangkap oleh pihak kerajaan. Saat raja menanyakan sebab akibatnya terjadi pencurian, penduduk mengatakan bahwa dia tidak punya harta untuk menyambung kehidupannya. Raja akhirnya memberikan dana dengan mengatakan bahwa dana itu akan cukup untuk melakukan usaha dan menopang keluarganya. Tindakan pencurian yang dilakukan menjadi inspirasi bagi berkembangnya tindakan pencurian dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Kerajaan menjadi tidak aman dan kacau. Mendengar terjadinya banyak pencurian dan kejahatan, orang menyiapkan berbagai alat pengaman berupa senjata dan akhirnya terjadi banyak kasus pembunuhan. Cerita dari cerita ini adalah gambaran sistem kepedulian sosial
suatu negara yang kurang sebagai pemicu utama kemiskinan dan berbagai tindak kejahatan. Penegasan yang lain terdapat dalam sabda Buddha. Jika penguasa bersikap adil dan baik, maka para menteri berlaku adil dan baik. Jika para menteri berlaku adil dan baik, maka para pejabat akan berlaku adil dan baik. Jika para pejabat akan berlaku adil dan baik, maka para bawahan bersifat adil dan baik. Jika para bawahan bersifat adil dan baik, maka rakyat pun akan menjadi adil dan baik. Berikut adalah cerita pendek tentang kemiskinan. Ada suatu anak yang dimana keluarganya kurang mampu, di mana pendapatan ayahnya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi mereka harus menghemat dalam mengeluarkan uang. Hal ini menyebabkan anak itu selalu merasa kurang nyaman saat bergaul sama temannya. Anak itu selalu menolak ajakan teman-temannya untuk keluar jalan karena alasan menghemat uang. Setiap kali kawannya membawa mainan baru ke sekolah, ia hanya bisa melihatnya dan merasakan rasa iri. Bro, ini nih, aku mau keluar. Sekalian mau nunjukin kau sesuatu nih. Mau buka? Enggak lah, lagi sibuk aku, Frank. Oke lah kalau gitu. Bro, tengok nih bro. Kemarin habis jalan-jalan itu aku sekalian beli barang. Mouse nih, mouse gaming, tengok. Bau sekali. Iya dong. Evan pun hanya melihat Frederick senang dan ketika Evan pulang rumah. Pa, beliin aku mouse baru dong, Pa. Sabar ya nak, Aileen gak punya uang. Mouse baru kayak Frederick, Pa. Ayah udah bilang gak ada uang. Beberapa hari kemudian, setelah Evan pulang dari sekolah, ia melihat mouse yang dia inginkan di kasur dia. Dia pun langsung pergi menuju orang tuanya dan berterima kasih. Ya, terima kasih. Evan janji bakal bagian papa. Ya Van, kau tahu kamu bisa. Semenjak itu, Evan menjadi rajin belajar dan ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ia juga menjadi rajin berdana ke vihara dan orang yang kurang mampu. Impian ia juga tercapai, yaitu membahagiakan kedua orang tuanya. Apa yang dapat dipelajari dari cerita ini adalah belajar dan bekerjalah dengan serius. Jika sudah pada waktunya, kamu akan mendapatkan imbalan dari apa yang kamu perbuat. Seperti dapat mengubah keluarga kamu yang tidak berkecukupan menjadi mapan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.